Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, si putih manis ini punya konsumen kami Om Siswanto dari Lampung, Sumatera ya. Jadi unit mobil ini asli Lampung, cuman konsumen kami ini Om Siswanto belinya dulu di Bogor, tapi sudah lama di Lampung. Nah ini unit mobil si putih manis 2012 tipe G, bensin Matic ya. Punya konsumen kami yang dipercayakan oleh Garasi Mobil Semarang untuk restorasi cukup totalitas karena memang ketika unit mobil ini datang ada riwayat bekas nabrak depan sampai kap mesinnya itu peok. Terus bagian kaca ini kaca juga udah gantian ya. Bagian kaca ini pada rembes, ternyata di sisi sini sampai hingga bagian atap itu keropos. Nah di sini jadi ada proyek yang cukup totalitas dari divisi bengkel cat kami, meliputi ada servis general check up, ada permintaan itu. Terus ada permintaan servis AC. Terus ada permintaan untuk proyek las kenteng bodi. Jadi ini bodi depan kita tarik, kap mesin kita kenteng, kita setel ulang. Terus bagian kaca kita bongkar, karet kaca ini kita ganti ya. Terus kita cek semua kropos-kropos. Jadi kita las kropos, terus kita rapikan kembali. Setelah itu kita kerok beberapa panel. Jadi ini tidak kerok total, kerok beberapa panel. Setelah itu kita repaint full body putih mutiara dan beberapa modifikasi lainnya, meliputi prosepen, terus pelek repaint, interior, spion ribbon, dan beberapa custom modifikasi lainnya sesuai dengan proyek konsumen. Nah, semua proyek kami itu kita catat lengkap sesuai dengan permintaan konsumen ini. Nah, nanti kita akan bahas tuh apa saja yang sudah kita kerjakan dan juga kita perlihatkan biar tiada dusta di antara kita. Seperti konsumen kami ini kan Om Siswanto naruh mobil 30 hari kerja beres dan semua proyek video pekerjaan kita dokumentasi detail. Dan ini ada 21 item sesuai dengan keinginan konsumen, jadi kita kerjakan sedetail mungkin, sebaik mungkin, serapi mungkin, seistimewa mungkin. Nah ini teman-teman bisa baca ya, bisa di-pause, terus dibaca apa saja proyek yang diinginkan dari konsumen kami ini. Nah ini list kerja kami saya berikan satu persatu anak buah saya agar mereka detail. Oh ini mobil list kerjanya ini. Oh ada sekitar 21 item. Oh spare part modifikasinya apa saja sudah terlampir di sini. Jadi benar-benar detail sekali. Nah di sini teman-teman penasaran toh bagaimana prosesnya dan hasil akhirnya? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke, jadi di sini unit Innova punya konsumen kami Om Siswanto. Ada permintaan pertama yaitu adalah proses servis general check up, pengecekan semua dari kondisi mesin, kaki-kaki dan rem 4 roda. Nah, di sini unit mobil setelah kita lakukan proses pengecekan semua, tidak ada spare part yang signifikan untuk remajaan. Jadi di sini kita siapkan beberapa spare part servis meliputi oli mesin karena ini mobil bensin dan kilometernya juga sudah di atas 100.000. Kita kasih oli PTT tipe 10W40 sebanyak 6 liter ya, karena di sini juga melakukan proses penggantian filter oli, makanya itu setidaknya membutuhkan 5,5 liter lebih. Nah setelah itu kita cek ada peremajaan juga penggantian di link stabilizer kanan kiri yang sudah kocak. Nah nanti kita belanjakan serta filter udara yang kotor juga nanti kita ganti baru. Nah setelah itu kita lakukan proses servis, tune up, gurah mesin atau carbon cleaner, pembersihan filter bensin, rem 4 roda kita cek juga aman. Jadi di sini untuk rem cuma kita lakukan proses servis rem 4 roda menggunakan brake cleaner.
Jadi di sini rem kita bersihkan. Nah, di sini juga ada penggantian di filter AC yang sudah kotor. Nah, di sini teman-teman bisa lihat beberapa treatment yang kita lakukan untuk service general check up dari divisi bengkel mesin garasi mobil Semarang. Oke, jadi di sini setelah divisi bengkel mesin selesai dengan tugasnya, unit mobil akan lanjut untuk proses servis AC sesuai dengan request konsumen. Toyota Innova bensin, AC kurang dingin dan muncul suara berisik. Kali ini kami menangani unit Toyota Innova bensin dengan keluhan AC kurang dingin saat siang hari, hembusan angin AC lemah, serta bau dari luar kabin masuk ke dalam mobil. Selain itu, ketika AC diaktifkan, terdengar suara kasar dari area kompresor dan bunyi berisik dari dalam dashboard. Setelah dilakukan pengecekan menyeluruh, tekanan refrigerant masih dalam kondisi normal dan freon masih penuh. Namun ditemukan aliran udara dari blower sangat lemah akibat evaporator yang sudah kotor. Saat proses pembongkaran juga, ditemukan plat besi pada dashboard yang pemasangannya tidak menggunakan baut dengan benar, sehingga menimbulkan bunyi berisik ketika AC bekerja. Pengerjaan yang kami lakukan, servis evaporator AC depan dan belakang, pembersihan menyeluruh evaporator, pengecekan kebocoran sistem AC, penggantian filter dryer, penggantian filter cabin, penggantian oli kompresor, perapihan bagian dashboard yang menimbulkan bunyi. Hasil pengerjaan, AC kembali dingin maksimal, hembusan angin lebih kencang, kabin lebih harum, serta suara-suara mengganggu saat AC diaktifkan sudah hilang sehingga perjalanan kembali nyaman dan menyenangkan. Percayakan perawatan AC mobil Anda pada teknisi yang berpengalaman agar performa AC tetap optimal dan nyaman digunakan setiap hari. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini teman-teman kita kasih lihat dahulu bagaimana penampilan before dari unit Innova 2012 putih dari Lampung punya konsumen kami Om Siswanto. Ini plat F tapi owner mobilnya orang Lampung ya bosku ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat bagaimana penampilan di sisi muka depannya. Kap mesinnya catnya udah pecah-pecah, body kitnya udah pada pecah juga itu, bumper depan juga pecah. Di bagian kaca itu juga sileran karena di sini memang riwayatnya mobil itu di bagian sisi depan pernah nabrak dan unit mobil sudah dilakukan proses pengentengan repaint pada bengkel di Sumatera. Tapi kondisinya ya teman-teman bisa lihat sendiri, jelek sekali, tidak rapi. Terus pada bagian kaca itu juga bocor, akhirnya disiler. Nah di sini kami diberikan tugas untuk memperbaiki semuanya. Nah nanti proses pertama akan kita lakukan untuk proses las kenteng bodi, merapikan di bodi sisi depan dan perbaikan di bagian sisi kaca di mana kaca itu bocor. Jadi nanti teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi saat proses pengerjaan unit mobil ini. Nah di sini unit mobil juga ada modifikasi di bagian interior, di mana interior kita custom beberapa dari jok, dashboard, setir, serta laci atas itu juga pecah, nanti kita ganti baru. Nah di sini teman-teman nanti bisa menilai bagaimana penampilan before, on progress kerja hingga hasil akhirnya.
Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat di mana divisi tukang las kami sudah melakukan proses pembongkaran di bagian kaca depan. Bongkar kaca depan itu juga resikonya tinggi ya, apabila tukangnya itu tidak profesional, tidak berpengalaman, resiko kaca pecah itu bisa terjadi. Nah, kali ini kita perlihatkan setelah kita bongkar kaca depan itu ketahuan ternyata di sisi lingkar bodi kaca itu pada keropos semua. Nah, di sini kan kondisinya plafon kita turunkan, kita lihat itu di bagian atap itu keropos semua. Agak penasaran nih saya, karena biasanya tuh mobil keropos itu di bagian bawah ini, malah keroposnya itu di sisi atap. Nah, makanya itu keluhan konsumen, "Mas, kok ini tuh atap saya bocor dari bagian kaca, dari bagian atap sebelah sini." Ternyata timbul keropos yang mengakibatkan air rembes hingga di bagian plafon. Nah, di sini bukti autentik kita perlihatkan di mana proyek kami itu detail sekali. Keluhan konsumen ada kebocoran di situ, ternyata ada keropos. Nah, di sini langsung dieksekusi, dikerjakan oleh tukang las garasi mobil Semarang untuk memperbaiki keropos-keropos pada bagian bodi atas tersebut. Nah, di sini juga ada keluhan di bagian kap mesin depan dan bodi tulangan depan. Ini mobil itu nggak presisi, karena memang riwayatnya dari konsumen kami, "Mas, untuk bodi depan itu pernah nabrak bagian trailer truk, tapi sudah dibenahi di bengkel sana, hasilnya ya seperti ini." Alhasil kami garasi mobil Semarang ditugaskan untuk merapikan kembali, bosku. Oke, jadi di sini tuh unit mobil lanjut kita lakukan proses berikutnya, karena unit mobil di sini itu body catnya pada pecah-pecah. Nah, di sini kita lakukan proses kerok beberapa panel ya, meliputi atap, kap mesin, fender depan kanan kiri, pintu, hingga di bagian bagasi. Total itu ada sekitar 9 atau 10 panel yang kita lakukan proses kerok. Nah, di sini juga kita ganti beberapa item spare part, meliputi bumper depan dan juga bumper belakang, beserta bracketnya agar nanti rapi dan presisi, karena memang kondisi bumpernya sudah memprihatinkan. Dan selanjutnya, tim kami juga melakukan proses pembongkaran semua item part ya, meliputi headlamp, grill, terus spion, stop lamp, handle pintu, pelipit kaca. Semua item spare part yang berada di eksterior kita bongkari. Oke, jadi di sini unit mobil setelah kita lakukan proses kerok body cat, setidaknya ada 9 sampai 10 panel. Selanjutnya unit mobil kita haluskan menggunakan gerinda hingga benar-benar halus merata. Nah, setelah itu unit mobil masuk ke ruangan cat kami karena akan kita lakukan proses masking pembungkusan, dan selanjutnya kita akan timpa epoksi primer. Fungsinya epoksi primer adalah sebagai pelapis pertama antara plat bodi sebelum ditimpa dempul. Jadi nanti ke depannya itu cat tidak gampang terkelupas. Dan fungsi epoksi primer ini juga sebagai anti karat pertama. Jadi nanti ke depannya plat bodi itu tidak akan timbul
karat atau kropos lagi. Oke, jadi setelah selesai tahap epoksi pertama, selanjutnya unit mobil akan melalui tahap proses perataan bodi, di mana proses perataan bodi ini kita menggunakan teknik pendempulan. Dan sekedar informasi, untuk dempul yang kami gunakan ini adalah dempul dengan kualitas bagus bermerek Alpha Gloss. Nah, di sini didukung juga dengan tenaga yang berpengalaman. Cak Sud ini adalah sang maestro dempul kami, di mana beliau sudah berpengalaman kurang lebih 20-30 tahun berkecimpung di dunia pendempulan. Karena beliau ini usianya 50 tahun lebih. Jadi dia sudah berkecimpung di dunia cat itu dari umur ya di bawah 20 tahun. Sejak lulus SMA, dia sudah berkecimpung di dunia cat hingga berpengalaman di teknik pendempulan. Dan kalau masalah bayaran beliau berapa, sangat mahal karena memang pengalaman beliau benar-benar kita hargai. Nah, di sini proses pendempulan, pengamplasan memakan waktu kurang lebih sekitar 3 hari. Nah, nanti setelah proses pendempulan ini selesai hingga pengamplasan, kita akan jemur minimal 1 hari hingga dempul itu kering maksimal. Selanjutnya kita akan timpa double epoksi ya, epoksi primer lagi dan epoksi filler. Oke, jadi di sini unit mobil masuk ke ruangan cat kami, kita bungkus, kita masking pada beberapa bagian yang tidak terkena cat. Nah, setelah selesai proses masking, nanti kita akan lakukan proses cleaning ya. Jadi di sini kita lakukan proses cleaning menggunakan degreaser anti silikon. Jadi nanti agar epoksi hasilnya bagus, makanya itu kita harus melalui tahap cleaning tersebut. Dan sedikit informasi ya, di proses pengecatan setiap mobil kita menerapkan cleaning degreaser anti silikon ini sebanyak 3 kali, sebelum epoksi, sebelum cat dasaran, hingga sebelum cat utama, demi kualitas yang bagus dan hasilnya istimewa. Nah, di sini teman-teman bisa menilai setelah kita lakukan proses cleaning, lanjut untuk dilakukan epoksi 2 step. Nah, epoksi 2 step ini kita timpa epoksi pertama primer yang berwarna hijau menggunakan merek Belcoat. Nah, nanti setelah epoksi primer menyeluruh sudah selesai hingga kering, nanti akan kita timpa epoksi filler yang kedua. Nah, di sini untuk epoksi filler kita menggunakan merek Siken. Di sini teman-teman bisa lihat beberapa bahan dari awal sampai akhir kita perlihatkan, kita infokan kepada Anda, jadi tiada dusta di antara kita. Dan setiap proses pengerjaan dari step awal sampai akhir, teman-teman juga nonton, bisa menilai sedetail ini, sejujur ini, seterbuka inilah Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, jadi di sini unit mobil setelah tahap epoksi, kita jemur epoksi hingga kering maksimal, terus kita pilah-pilah lagi. Ada beberapa lubang-lubang kecil yang mungkin tertinggal, kita dempul tipis, kita amplas halus merata. Nah, setelah itu unit mobil masuk ke ruangan cat untuk dilakukan proses masking atau pembungkusan pada bagian yang tidak terkena cat. Nah, nanti setelah proses masking ini selesai, kita bersihkan lagi menggunakan degreaser anti silikon. Setelah itu lanjut kita timpa untuk proses repaint cat dasaran. Nah, di sini
nanti kita akan timpa putih solid sebanyak 2 liter. Itu mungkin menghasilkan setidaknya 2 lapis cat ya. Kita timpa menyeluruh luar dalam. Nah, nanti setelah repaint cat dasaran ini selesai, sebelum memasuki proses repaint cat utama hingga top coating, akan dilalui proses final cross check ulang. Jadi di sini final cross check ulang itu adalah proses pemilahan lubang-lubang atau ketidaksempurnaan pada lapisan cat yang mungkin kurang rata. Jadi di sini nanti kita dempul tipis dan kita amplas halus merata. Jadi benar-benar sebelum kita timpa cat utama hingga top coating, body cat itu sudah flat, rata, tidak ada kecacatan ataupun lubang-lubang seukuran jarum yang tertinggal. Jadi benar-benar harus diseleksi sebaik mungkin. Oke, jadi di sini teman-teman tuh bisa ngelihat sendiri ketika tim kami melakukan proses final cross check ulang. Dicek menyeluruh, body catnya, dempul tipis, terus kita amplas halus merata. Nah, nanti setelah selesai, sebelum kita timpa cat utama hingga top coating, kita akan melakukan proses pembersihan ketiga, cleaning degreaser anti silikon yang ketiga kalinya. Sedikit informasi bagi teman-teman yang mungkin kurang paham untuk proses repaint putih mutiara. Nah, di sini saya berikan informasi, repaint putih mutiara itu berbeda dengan warna-warna lainnya. Jadi di sini proses repaint itu kita akan melakukan penembakan cat putih solid dahulu. Di sini kita setidaknya membutuhkan 4 liter. Nah, 4 liter itu apabila kita timpa di body cat itu menghasilkan setidaknya 3 sampai 4 lapis cat. Nah, setelah kita timpa warna putih solid, baru kita timpa lagi seralit metaliknya. Nah, di sini untuk seralit metalik putih mutiara untuk full body sekelasnya Innova, kita setidaknya membutuhkan 2 liter. Nah, untuk metalik 2 liter itu setidaknya akan menghasilkan sekitar 2 lapis. Jadi berbeda dengan repaint warna-warna hitam metalik ataupun biru metalik ataupun merah metalik ya, dimana metaliknya itu langsung tercampur dengan cat. Tapi kalau putih mutiara prosesnya berbeda, makanya harganya itu lebih mahal karena dari teknik pengecatannya pun cukup ribet dan harus hati-hati. Jadi sedikit informasi ke teman-teman semua, seperti itulah teknik proses pengecatan putih mutiara, di mana warna putih dan metalik seralitnya itu di repaintnya terpisah. Setelah selesai proses repaint putih mutiara, di sini kita oplos untuk pernis Siken HS Premium dengan hardener slow reducer. Nah, untuk medium car sekelasnya Innova setidaknya kita harus mengoplos pernis 3 liter, 1,5 liter hardener, dan juga 1,5 liter thinner. Jadi perbandingannya antara pernis dengan hardener itu 2:1. Nah, total itu apabila kita oplos jadi 1 menghasilkan 6 liter ya. Dengan 6 liter pernis oplosan tersebut, apabila kita spray ke body cat akan menghasilkan setidaknya 3-4 layer pernis.
Nah, nanti bisa hasilnya itu tebel, wet look, dan glossy maksimal, bosku. Nah, sedikit informasi ya, per paket Siken HS Premium lengkap dengan hardenernya, lengkap dengan thinnernya, itu satu paket itu harganya 900.000, 1 liter pernis, setengah liter hardener, dan juga setengah liter thinner. Nah, itu 900.000. Nah, di sini teman-teman setidaknya butuh 3 liter atau 3 paket. Jadi 900.000 dikali 3. Untuk bahan pernis saja setidaknya teman-teman tuh ngerogoh kocek sekitar 2,7 juta. Itu baru pernis doang. Belum belanja bahan cat. Nah, di sini untuk cat putih solid setidaknya membutuhkan 6 liter. Dan untuk metaliknya setidaknya membutuhkan 2 liter. Itu belum termasuk itu, belum termasuk tenaga, belum termasuk dempul, dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman bisa menilai ada harga, ada kualitas. Dan Garasi Mobil Semarang itu bukanlah bengkel yang mahal dan juga bukanlah bengkel yang murah. Harga kami standar wajar, tapi kualitas, bahan, dan proses pengerjaannya bisa dinilai sendiri dari video yang semua kita tampilkan di YouTube kami. Oke, kembali lagi di video on progress. Di sini setelah selesai proses top coating pernis unit mobil, lanjut di hari berikutnya akan kita timpa repaint di bagian sisi atap. Nah, di sini teknik pengecatan kami itu cukup detail, di mana kita fokus di hari sebelumnya itu untuk repaint di sisi samping menyeluruh luar dalam. Setelah itu di hari berikutnya kita baru repaint di sisi atap. Tujuannya apa? Demi kebersihan. Jadi di sini di bagian atap kita lakukan repaint di hari berikutnya agar tidak mengotori di sisi samping-samping mobil. Di sini teman-teman bisa menilai, gila Garasi Mobil Semarang detailnya seperti ini. Setelah selesai proses repaint, kita akan diamkan minimal 3-4 hari hingga pernis itu kering maksimal, baru berani kita lakukan proses amplas dan pemolesan bodi. Nah, di jeda waktu itu kita cicil pekerjaan lain-lainnya, meliputi repaint di bagian ruang mesin. Terus selanjutnya kita juga repaint di bagian body kit, serta repaint di bagian pelek, grill, dan beberapa item eksterior lain yang perlu dilakukan proses repaint. Nah, di sini untuk proses repaint ruang mesin cukup ribet, memakan waktu setidaknya 3 hari. Karena di hari pertama kita harus membongkar beberapa spare part yang menempel di rongga mesin. Setelah itu kita cuci, kita amplas menyeluruh di bagian rongga-rongga ruang mesin. Nah, apabila ada beberapa spare part yang tidak bisa dilepasi, ya akhirnya harus kita telateni dengan proses pembungkusan atau masking pada bagian tersebut. Nah, setelah itu baru lanjut untuk proses repaint putih mutiara, kita samakan dengan warna eksterior bodi tersebut. Nah, nanti setelah proses repaint, lanjut kita pasangi kembali semua item part tersebut. Makanya itu setidaknya itu membutuhkan waktu 3 hari untuk proses ruang mesin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mana tim kami juga melakukan proses pencicilan pekerjaan repaint pada bagian pelek. Nah, di sini untuk pelek, apabila ada lecet-lecet atau grumbel-grumbel, kita lakukan proses perapian dahulu dengan teknik pendembulan, pengamplasan, terus lanjut kita lakukan proses repaint sesuai dengan request konsumen, di mana pelek dilakukan repaint warna black glossy. Nah, di sini sedikit informasi kepada teman-teman, untuk eksterior body itu ada beberapa yang perlu di repaint. Pertama, grill dan juga cover fog lamp, request konsumen itu di repaint warna hitam glossy. Nah, di bagian sisi belakang juga ada upgrade menggunakan Tranglit 2015. Nah, ini requestnya dicat warna bodi putih mutiara. Terus pada bagian body kit, sebelumnya kan kondisi body kitnya itu parah banget, pada pecah-pecah, pada rusak lah. Nah, di sini untuk mengiritkan biaya, kita melakukan proses pembenahan perbaikan di bagian body kit. Kita lakukan proses lem atau perapian yang pecah-pecah, selanjutnya kita dempul ulang dan kita repaint ulang. Jadi di sini konsumen tidak harus ganti baru,
body kit kita lakukan proses pengakalan biar ngirit tapi penampilan tetap ganteng abis bosku. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di mana tim kami sudah lanjut di tahap proses pemasangan kaca depan. Nah, sedikit informasi ya, di bagian kaca depan itu karet kacanya juga saya ganti baru agar hasilnya rapi dan di kemudian hari tidak terjadi yang namanya rembes lagi. Makanya itu karet kacanya juga saya ganti baru original Toyota. Oke, jadi di sini unit mobil sudah di tahap finishing di mana tim kami melakukan proses pengamplasan. Nah, proses pengamplasan ini kita ada beberapa tahap. Pertama, kita menggunakan amplas grade 1500 yang agak kasar. Setelah itu kita menggunakan amplas grade 2000 hingga yang paling halus kita menggunakan grade 3000. Setelah kita amplas halus merata menyeluruh, selanjutnya kita menggunakan proses teknik pemolesan. Nah, di sini untuk pemolesan juga ada 2 step busa poles. Pertama, kita menggunakan busa poles hard cutting. Setelah itu kita poles menggunakan busa soft cutting. Jadi di sini untuk proses pengamplasan dan pemolesan body cat itu memakan waktu setidaknya 5 hari yang dikerjakan 2 tim tukang poles profesional kami yang sudah berkecimpung di dunia pemolesan. Setidaknya pengalaman beliau 20 tahun. Seperti Mas Tri ini usianya 40 ya. Dia sudah moles dari sejak lulus SMA. Jadi sudah 20 tahun lebih dia berkecimpung di dunia pemolesan. Nah, di sini di video kami ada proses penambahan modifikasi juga di sisi interior. Di mana interior itu ada request konsumen untuk custom head unit Android 9 inch lengkap dengan kamera mundur serta modifikasi di bagian setir, di mana setir kita upgrade tombol setir dan kita modifikasi pada setir dengan tema full black. Nah, di sini tuh juga ada permintaan modifikasi di interior yang sudah kita cicil untuk dilakukan proses cover jok 3 baris, cover dashboard serta laci atas. Di mana mobil ketika datang, jok serta dashboard itu sudah kita bongkar, sudah kita kirim ke tukang jok kami untuk dilakukan proses cover kulit sesuai tema yang diinginkan konsumen. Jadi nanti ketika mobil selesai, interior itu juga selesai, tinggal kita pasangi. Oke, kembali lagi di video on progress pengerjaan unit mobil ini, di mana unit mobil lanjut kita lakukan custom modifikasi di bagian perlampuan dan juga spion ya. Karena di sini ada permintaan konsumen untuk custom spion ribbon retract auto flip. Nah, di bagian perlampuan headlamp originalnya itu kan mikanya sudah nguning parah. Makanya itu di sini kita treatment kerok di bagian mika, kita amplas dan finishing nano bun coating. Serta kita custom modifikasi di bagian perlampuannya menggunakan Pro 7 P730 RS dan di bagian reflektor lampunya kita lakukan konsep full black housing sesuai dengan tema pilihan konsumen. Nah, di sini selanjutnya kita lakukan proses finishing semuanya, pemasangan semua item part meliputi eksterior, interior, hingga ruang mesin.
Detailing mempersembahkan. Setelah semua proyek dari pengerjaan restorasi mobil ini selesai, kali ini unit mobil di tahap akhir, di mana unit mobil kita lakukan proses pembersihan menyeluruh dari eksterior, interior, hingga ruang mesin. Jadi di sini kita kerahkan tim salon detailing kami untuk melakukan proses salon detailing yang cukup detail, di mana eksterior body kita melakukan proses pemolesan step akhir. Terus kita juga bersihkan seperti kerak-kerak atau jamur di bagian kaca. Nah, di interior jok kita bongkar, kita lakukan proses salon detailing interior meliputi plafon, dashboard, laci, door trim, konsol, semua panel interior kita bersihkan detail. Dan di sini untuk interior kita menggunakan obat khusus yang mengandung disinfektan. Jadi tidak hanya membuat bersih dan wangi, yang pastinya higienis karena bakteri virus kuman juga terbunuh. Nah, nanti di step akhir setelah interior dan eksterior beres, kita juga melakukan proses salon di bagian ruang mesin. Kurang lebihnya seperti itu. Buat teman-teman yang ingin nonton hasil akhirnya, di akhir video kita akan review lengkap apa saja proyek yang sudah kita lakukan di unit mobil ini. Oke, jadi tadi teman-teman sudah ngelihat ya apa saja proyek yang kita kerjakan. Cukup lengkap sekali ya. Proyek mobil ini meliputi divisi mesin, divisi AC, divisi las genteng kropos, divisi bengkel cat, divisi lampu, divisi interior, divisi salon detailing. Jadi benar-benar semua proyek yang diinginkan konsumen kita kerjakan detail dan kita buat dokumentasi detail. Sekali lagi informasi kepada teman-teman semua, kami hanya manusia biasa. Intinya proyek mobil kalian sudah kita kerjakan dengan SOP kami sebaik mungkin, sedetail mungkin, sehati-hati mungkin, sebagus mungkin. Apabila tingkat kesempurnaan Anda terlalu tinggi dan kami Garasi Mobil Semarang tidak bisa memenuhi ekspektasi kalian, ya mohon maaf, mungkin kami bukanlah bengkel pilihan Anda. Jadi sekali lagi seperti itu, karena dari segi harga kami tidak murah, kami tidak mahal, harga standar, kualitas bahan apa saja yang kami gunakan juga kita pertontonkan. Proyek-proyek bagaimana mobil Anda kita kerjakan ya kita dokumentasikan. Jadi di sini silakan teman-teman menilai sendiri. Oke, langsung ke proyek unit mobil ini ya. Jadi di sini kita putari dahulu eksterior mobil ini. Jadi ini mobil kan 2012 Grand, di mana mobilnya itu kan basic originalnya warnanya putih solid. Nah di sini sesuai konsumen yang inginkan, minta untuk restorasi repaint jadi putih mutiara. Nah di sini teman-teman kalau ngelihat warna putihnya kan berbeda dengan putih solid. Jadi apabila putih mutiara itu dia mengandung seralit metalik yang jenisnya itu orange ya, kuning ya. Makanya kalau kena sinar matahari, warna putihnya itu semu-semu kuning. Kalau putih solid kan benar-benar pure putih tanpa ada campuran seralit metalik. Nah di sini proyek yang kita lakukan di mobil ini, jadi di bagian sisi depan kan kita lakukan proses pembongkaran kaca, kita las kropos bagian sisi pilar kaca hingga bagian atap, karena memang ada keluhan konsumen bocor, terus kita ganti karet kacanya, karena memang ini mobil riwayatnya accident, bekas nabrak depan, dan proses pengentengan bodi oleh bengkel sebelumnya juga kurang presisi, makanya itu kemarin kita rapikan kembali, agar bisa presisi seperti ini nih. Ini kan presisi nih, ya. Kanan kiri kemarin kap mesinnya nekuk ya. Dan ini sekarang udah presisi. Terus kita lakukan proses kerok ya, beberapa body cat kita kerok meliputi fender kap mesin ya, fender depan kanan kiri kita kerok. Terus bagian sisi sebelah sini sama bagasi hingga bagian atap. Total yang kita kerok itu ada setidaknya 9 sampai 10 panel. Setelah itu kita lakukan proses repaint ya, sesuai dengan SOP video sebelumnya teman-teman udah nonton. Nah di sini kita akan bahas
hasil dari modifikasi yang sudah kita lakukan ya. Di bagian muka depan ya. Jadi ini kemarin bumper juga kita ganti baru biar rapet presisi seperti ini. Jadi nutnya bumper dengan fender bisa rapet dan presisi seperti ini. Serta bracket bumpernya kita ganti. Terus di bagian sisi headlamp ya. Kemarin kan headlampnya masih bawaan ori. Dengan model dia sudah grand. Nah di sini kita lakukan restorasi di bagian mika. Jadi mikanya ini kita kerok, terus kita finishing nanobone coating. Dan kita instalasi menggunakan Pro 7 P730RS ini ya. Headlamp fog lamp 2-in-1 5565 watt untuk headlamp. Jadi apabila ngedim itu 65 watt, untuk fog lamp 40-50 watt. Nah ini hasil cahayanya sudah sering saya review. Dan ini adalah paket hemat ya. P730RS itu paket hemat, headlamp, dan fog lamp. Terus di bagian sisi depan ini, jadi ini kita menghilangkan aksen chrome, grill yang awalnya chrome, kita repaint full black glossy atau black piano. Jadi benar-benar kombinasi antara warna putih dengan hitam, jadi penampilan semakin elegan. Termasuk di bagian cover fog lamp juga kita repaint full black glossy ya, termasuk lower bumpernya. Nah di sini untuk konsep di bagian perlampuan kita buat full black housing, serta lampu sennya kita ganti lampu sen LED. Karena ini kan kita lakukan repaint di bagian reflektor ya. Lampu sennya kalau nggak diganti sen LED tidak terang, makanya kita ganti sen LED Dajjal jadi terang. Nah sudah cukup. Untuk diamond ikut kontak on ini kita kasih warna ice blue. Jadi tampilnya kalem sesuai dengan request konsumen. Nah di sini teman-teman kita pamerkan hasil repaint kami di mana body jetnya kilaunya nih ya. Dan ini flat rata hasil repaint kami. Terus di bagian sisi depan dan samping ini kan tipe G luxury ya. Ada aksen body kit luxury. Nah ini kemarin body kitnya itu pada pecah-pecah, pada jelek lah kondisinya. Nah ini kemarin kita bongkar, kita rapikan, kita perbaiki, kita kerok, kita dempul ulang, dan kita instalasi lagi jadi biar rapi. Karena basicnya ini kan tipe G, Grand, GNKI awal, Luxury 2012, joknya Captain Seat. Nah ini kita instalasi lagi, kita rapikan, dan kita pasangkan lagi. Jadi seperti inilah hasilnya. Nah selanjutnya di sini untuk pelek dia sudah diganti pakai pelek tipe G ribbon ya. Nah ini kemarin datang warna silver kita repaint black glossy. Nah kemarin ada salah satu pelek yang logonya tengah itu hilang, kita juga rapikan, kita lengkapi. Nah di sini untuk spion ada request pakai spion ribbon ini. Nah ini spion ribbon lengkap dengan retract auto flipnya. Nah ini kita coba ya untuk retract auto flipnya. Jadi apabila ingin mencet bagian sini ya sudah ada tombolnya, kita ganti original Toyota. Terus apabila kita lock dia akan otomatis melipat mengikuti alarm. Dan apabila kita kontak on dia juga akan otomatis membuka auto flip ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Oke lanjut, kita akan membahas dahulu di sisi bagian samping ya. Seperti biasa pelipis kaca 4 pintu kita ganti baru warna hitam. Talang air juga kita ganti talang air slim biar manis. Terus untuk spion ribbon instalasinya modelnya seperti ini ya kita ya. Jadi kita menggunakan daun original bawaan ribbon. Terus kita sambung menggunakan akrilik seperti ini. Tujuannya adalah demi kekuatan dan ketahanan jangka panjangnya. Kalau kalian beli di online kan, dia modelnya disambung. Kadang sering pecah di bagian sisi sini. Jadi kalau saya customnya modelnya seperti ini. Nah untuk konsep di bagian samping, cuma kita lakukan proses repaint pelek aja ini. Repaint pelek full black glossy. Terus konsepnya clean tanpa ada list pintu. Handle pintu juga kita ganti atau kita repaint warna putih. Karena ini tipe luxury, spoilernya juga sudah bawaan luxury ya. Ciri khasnya luxury Innova ya. Nah ini di bagian sisi samping, teman-teman bisa lihat bagaimana hasil akhirnya dari sisi belakang kiri. Cakep ya, karena sudah ada mainan body kitnya ini loh yang membuat cakep nih.
Jadi di sini untuk nut antara bumper sama body kit kita menggunakan finishing sealant. Jadi hasilnya rapi, tidak mudah lepas. Karena kalau menggunakan karet itu biasanya gampang lepas. Karena ini G Luxury, sudah ada cover ornamen plat nomor Luxury ya. Nah ini sesuai request konsumen untuk emblem kita lepas ya. Kijang Innova 20G kita lepas, logonya kita buat black chrome. Sisi sini juga kita buat black chrome sesuai dengan keinginan konsumen. Nah ini di bagian sisi belakang ada tambahan, di upgrade pakai terang led punyanya Innova Barong. Kita repaint warna putih mutiara termasuk list kacanya. Jadi kalau melihat muka dari bagian belakang ini mobil 2015, tapi kalau lihat dari muka bagian depan ini mobil penampilannya Innova 2012. Jadi kurang lebih untuk eksteriornya konsep modifikasinya seperti itu. Nah ini kalau teman-teman ingin lihat bagian sisi atap hasil finishing repaint dan pemolesannya rapi ya bosku ya. Dan sekali lagi informasi ya, repaint kami itu cukup detail hingga di bagian sisi-sisi dalam seperti ini. Nah makanya kalau repaint full body itu kok lama, karena tuh repaintnya hingga di bagian sisi-sisi dalam. Jadi benar-benar detail hingga di bagian sisi-sisi dalam seperti ini, termasuk di bagian sela-sela bagasi ya. Nah saat proses pengecetan pun teman-teman lihat tuh, oh ngeripennya GMS tuh detail hingga bagian dalam ya, tidak hanya di sisi aksen luar saja. Nah ini spare part bekasnya dari mobil ini, jok originalnya, head unit orinya, semuanya terlampir di sini, termasuk spare part service ya. Kemarin kan ada service general check up ini mobil. Nah di sini kita akan membahas juga di bagian ruang mesin serta interior. Nah ini Pak Iwan sedang membukakan ruang mesin. Kita akan lihat dulu sebelum kita tengok interiornya ya. Nah ini ada request konsumen untuk repaint di bagian ruang mesin. Jadi di sini ruang mesin kita lakukan repaint, menyamakan warna dengan eksterior bodinya. Terus finishingnya kita lakukan proses salon detailing. Makanya hasilnya bersih seperti ini ya. Inilah kualitas dari finishing kami yang cukup detail. Diperlihatkan semuanya ke teman-teman. Karena memang kualitas kami ya seperti ini kerjanya. Tapi alhasil kalau teman-teman ingin dikerjakan kami, harus rela antri. Ngeri antrinya bosku. Ya gimana lagi kok sebulan kita cuma terima 5 mobil. Kerja sesuai kemampuan agar kualitas terjaga dan tidak mengecewakan konsumen. Jadi prinsip saya seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, hasil dari pekerjaan di sisi ruang mesin ya, cukup detail. Yuk, ini udah mau mendekati waktu maghrib biar kita dapat pencahayaannya di interior. Karena di sini interior itu kita ada project beberapa dari jok 3 baris, dashboard ya, ini dashboard juga di cover sesuai dengan tema jok. Head unit diganti Android, serta kamera mundur, dan beberapa custom modifikasi lainnya. Nah ini kemarin lacinya juga pecah nih, laci kita ganti baru, terus kita cover, terus jok juga kita cover nih. Ini desainnya pilihan tema konsumen, kita cuma eksekutor dengan aksen jahitan warna krem ya. Terus head unit ini juga di-upgrade menggunakan Android 9 in, RAM 6GB ya, kamera mundur. Terus kita ganti juga frame-nya. Jadi untuk interior biar makin bagus penampilannya, di-upgrade beberapa modifikasi, serta nih door trim juga kita retrim. Finishing kita salon ya, ini bersih ya. Di bagian sisi door trim bersih, seal plate-nya ini bersih, joknya bersih, plafonnya bersih. Karena proses salon detailing kami detail, jok 3 baris dibongkar, lantai bawah dibersihin semua. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini untuk desain jok, teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini tuh kita punya sekitar 200 desain jok. 200 lebih lah. Tapi apabila teman-teman punya jok yang referensinya dari internet, kita suruh buatkan juga bisa. Nah ini, karena ini basicnya sudah model setir grand, tapi belum tombol setir ya kan,
Kalau tipe G, kita upgrade tombol setir warna hitam. Nah, tombol setir ini juga kita fungsikan ke head unit. Ya, kita fungsikan ke head unit, mengatur volume, next, before, mode, display, semuanya lengkap, kecuali ini ya, nggak berfungsi. Terus kita repaint warna hitam, kita retrim warna hitam, jadi penampilannya cakep. Jadi benar-benar kombinasi antara krem interior ya, krem abu-abu interior mobil ini dengan jok warna hitam, dashboard hitam, setir hitam, tampilan jadi elegan. Nah, inilah bagaimana kualitas dari Garasi Mobil Semarang dipertontonkan detail ke teman-teman semua. Jadi inilah proyek kami, restorasi Innova Om Siswanto dari Lampung yang sudah kita kerjakan detail, menyeluruh dari eksterior, interior, mesin, AC, lampu proji, dan custom modifikasi lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman bisa menilai sendiri hasil dari proyek kami. Innova yang kemarin awal datangnya kondisinya nggak karuan, sekarang sudah tampil jadi manis, keren, dan tidak malu-maluin apabila dibawa ke kondangan. Kurang lebih seperti itu. Thank you sudah mengikuti Garasi Mobil Semarang dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.